Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi paralel processing dengan MPI dan juga HADAP. Nah, definisi dari apa itu paralel processing? Nah, paralel processing atau pemrosesan paralel adalah teknik proses informasi yang memanfaatkan beberapa unit pemrosesan, baik dari satu sistem atau jaringan terdistribusi untuk memecahkan suatu tugas secara simultan dengan memisahkan sehingga menjadi beberapa subtugas selalu dijalankan secara independen. Nah, tujuan dari parallel processing sendiri adalah untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan data dan juga efisiensi dari sumber daya dengan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat dijalankan secara bersama pada beberapa unit pemrosesan. Untuk definisi dari MPI dan juga HADOP di sini apa sih MPI dan HADOP? MPI dan HADAP ini merupakan dua teknologi paralel processing yang digunakan dalam pemrosesan data dan juga aplikasi yang membutuhkan skala besar. Nah, di sini untuk perkenalan awalnya, apa itu MPI? MPI sendiri merupakan singkatan dari Message Passing Interface, yang merupakan sebuah standar komunikasi yang digunakan dalam pemrosesan paralel untuk menghubungkan beberapa prosesor atau node dalam sebuah jaringan. Nah, Hadoop merupakan platform pemrosesan data atau big data yang terdiri dari Hadoop Distributed File System atau HDFS dan juga MapReduce. Lalu apa sih definisi dari MPI? Seperti yang dikatakan tadi, MPI merupakan singkatan dari Message Passing Interface yang merupakan sebuah standar komunikasi untuk pemrosesan paralel yang memungkinkan para pengembang untuk membuat aplikasi paralel terdiri dari beberapa proses. Dan juga berjalan secara independen dan saling berkomunikasi melalui pesan. Untuk pemrosesan paralel dengan MPI bisa digunakan pada jaringan terdistribusi atau pada sistem komputer yang terdiri dari beberapa prosesor. Lalu untuk arsitektur dari MPI sendiri, yang pertama di sini ada tiga arsitektur. Yang pertama ada proses, kedua komunikator, dan ketiga pesan. Nah, proses pada MPI ini merupakan eksekusi yang dapat berjalan secara independen dan saling berkomunikasi dengan proses lainnya melalui pesan. Nah, setiap proses tersebut memiliki sebuah identitasnya tersendiri yang disebut dengan rank. Lalu yang kedua ada communicator. Komunikator merupakan sebuah objek yang mengelompokkan proses-proses tersebut yang ingin saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang ketiga ada pesan. Pesan pada MPI ini digunakan untuk menerima serta mengirim data antara proses. Setiap pesan dan dari sebuah identitas ini disebut sebagai tag. Nah, apa sih keuntungan menggunakan MPI atau message? um, Menggunakan MPI atau message passing interface? MPI sendiri di sini memiliki 5 keuntungan yang saya di sini ada. Yang pertama, skalabilitas. Yang kedua, ada kinerja yang tinggi. Yang ketiga, dia fleksibilitas. Keempat, mudah dikembangkan. Dan yang kelima, memiliki dukungan untuk aplikasi paralel. Nah, untuk skalabilitas, MPI di sini dia memungkinkan pengembang untuk mengatur serta mengelola jaringan terdistribusi dari banyak prosesor yang terhubung, sehingga aplikasi dapat dilakukan dengan skala yang besar. Nah, hal ini bisa menjadi uh, apa ini, uh, kemungkinan yang besar untuk menyelesaikan masalah besar dengan cepat dan efektif. Nah, yang kedua, dia memiliki kinerja yang tinggi. MPI di sini dia mengurangi waktu pemrosesan dengan melakukan komputasi pada beberapa prosesor secara bersamaan. Hal ini meningkatkan kinerja aplikasi dan juga mengurangi waktu pemrosesan secara signifikan. Yang ketiga, dia fleksibilitas. MPI dapat digunakan pada berbagai platform dan juga bahasa pemrograman, sehingga mudah digunakan pada berbagai lingkungan. Dan yang kelima, mudah dikembangkan karena menyediakan fungsi-fungsi dasar yang
mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antara prosesor, serta mengatur koordinasi serta juga sinkronisasi antar prosesor dalam sebuah aplikasi paralel. Dan yang kelima, memiliki dukungan untuk aplikasi paralel. Memang MPI di sini dirancang untuk mendukung aplikasi paralel seperti pemodelan dan simulasi, analisis data, dan pengolahan citra. Oleh karena itu, MPI memberikan kemudahan dan juga dalam mengembangkan aplikasi paralel dan memaksimalkan kinerja aplikasi pada pemrosesan paralel. Nah, untuk yang keempat di sini kita akan membahas tentang Hadoop. Apa sih definisi dari Hadoop? Nah, Hadoop merupakan sebuah kerangka kerja yang open source, sumbernya terbuka, dan dirancang untuk mengolah data yang besar atau big data secara terdistribusi pada klaster komputer yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan. Nah, untuk komponen utama pendiri Hadoop di sini ada dua, yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Nah, HDFS sendiri di sini merupakan sistem file yang terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi pada beberapa node dalam klaster komputer. Lalu yang kedua di sini ada MapReduce, yaitu model permodelan data terdistribusi yang digunakan untuk memproses data secara paralel pada node dalam klaster komputer yang terhubung. Lalu untuk keuntungan dari Hadoop sendiri ada 5 juga. Di sini ada ekosistemnya yang luas, kemampuan fault tolerance-nya, hemat biaya, fleksibilitas, dan juga kemampuan pemrosesan datanya dalam skala besar. Nah, untuk ekosistem yang luas, Hadoop memang memiliki ekosistem yang luas dengan banyaknya proyek-proyek seperti Apache Hive, Apache Pig, Spark, dan masih banyak, serta menghasilkan output yang lebih beragam dan kaya akan informasi. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan fault tolerance. Nah, kemampuan fault tolerance di sini yaitu kemampuan untuk mengatasi kegagalan pada beberapa node dalam cluster tanpa mengganggu pemrosesan yang berjalan atau data secara keseluruhan. Dengan fitur ini dapat memastikan uh, kehandalan data dan terus berjalan meskipun terjadi kegagalan pada beberapa node. Yang ketiga, hemat biaya. Hadoop di sini lebih menggunakan perangkat keras yang open source sehingga relatif rendah dibandingkan dengan solusi pemrosesan data besar lainnya. Lalu fleksibilitas, Hadoop dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sistem dan aplikasi sehingga memungkinkan pengguna untuk mengintegrasi Hadoop ke dalam lingkungan teknologi yang sudah ada. Lalu kemampuannya dalam memproses big data atau data skala besar. Di sini Hadoop dirancang memang untuk memproses data dalam skala yang begitu besar. Hadoop dapat berjalan pada klaster komputer yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan node, sehingga memungkinkan pengguna untuk memproses data dalam skala yang sangat besar. Lalu perbandingan apa saja perbandingan antara MPI dan Hadoop? Di sini memang Hadoop dan MPI merupakan dua teknologi yang digunakan untuk pemrosesan data secara terdistribusi, cuman keduanya ini memiliki keberadaan atau bisa dikatakan walaupun sama masih ada beda di antara keduanya. Untuk perbedaannya di sini terdiri dari arsitektur, skalabilitas, jenis data, toleransi, pengolahan datanya, serta ketersediaannya. Nah, untuk arsitektur pada MPI, dia dirancang untuk komputer ya, digunakan untuk komputer paralel dan kinerjanya tergantung pada jumlah kecepatan node, sedangkan Hadoop dirancang bekerja pada cluster yang bekerja dengan mengelola dan memproses beberapa node. Lalu skalabilitas. Untuk skalabilitas di sini MPI pemrosesan datanya menggunakan skala yang kecil, sedangkan Hadoop sudah ke skala yang besar ataupun sangat besar. Jenis data untuk MPI dia lebih cocok menggunakan data yang terstruktur dan kompleks, sedangkan Hadoop
lebih bersifat ke data batch dan struktur yang sederhana. Untuk toleransinya di sini MPI tidak memiliki mekanisme fault tolerance, sedangkan yang Adobe sudah memiliki mekanisme fault tolerance yang kuat. Untuk pengolahan batch lebih cocok untuk memproses data secara interaktif pada MPI, sedangkan Adobe memang dirancang untuk memproses data batch. Lalu untuk ketersediaan MPI di sini sulit dan juga kurang akan dukungan serta sulit ditemukan, sedangkan Hadop memiliki dukungan dan alat yang lebih luas dan mudah digunakan. Nah, jadi kesimpulannya, Hadop dan MPI memang memiliki perbedaan signifikan dalam arsitektur, skalabilitas jenis data, toleransi kesalahan, serta pengolahan database. Keputusan untuk penggunaan teknologi ini tergantung pada penggunanya masing-masing, bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan, bagaimana proses dan sumber daya yang tersedia. Lalu untuk perbandingan kelemahan pada MPI dan juga Hadop, di sini untuk kelemahan pada Hadop, dia tidak cocok untuk pemrosesan data secara real time ataupun interaktif dan memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan karena penggunaan dia untuk data yang besar dan memiliki redundant data, memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi dalam mengolah dan mengoptimalkan kinerja cluster. Lalu pada kelemahan MPI di sini dia memerlukan pengetahuan yang lebih tinggi dalam mengoptimalkan dan juga mengelola kinerja cluster. Sedangkan uh, di Hadop tidak seperti ini. Nah, dia tidak dapat memproses data dalam skala yang besar dan efisiensi memerlukan pengaturan dan juga konfigurasi yang lebih rumit dibandingkan dengan teknologi yang lainnya. Dan juga kurang cocok untuk memproses data yang tidak terstruktur dan kompleks. Nah, untuk kesimpulannya, dalam pemrosesan data terdistribusi, teknologi seperti MPI dan juga Hadop memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seperti yang disebutkan tadi, MPI memberikan performa yang baik dalam memproses real time dan interaktif dan juga memungkinkan kebebasan serta fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan custom. Sementara Hadop sendiri lebih cocok untuk proses data yang besar atau big data, toleransinya dan kesalahannya sudah ada dan juga pengolahan data batch atau data yang non-interaktif. Keputusan untuk penggunaan MPI atau Hadop harus berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari si pengguna atau pekerjaan yang akan diproses dan juga faktor-faktor lain seperti biaya dan juga ketersediaan sumber daya dan juga keahlian teknis di dalam tim. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang paralel processing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.